kita berdoa. Segala kepujian, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Yesus, Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau memberi kesempatan anak-anak-Mu boleh datang di kaki Tuhan, boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami boleh menikmati suatu keindahan hadirat Tuhan yang melanda kami, sehingga kami ada sukacita, damai sejahtera kami, sehingga pujian ini boleh berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang Kau sudah percayakan dalam pelayanan malam hari ini, di dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, bahkan di tempat ini, dengan selamat berkumpul kembali bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Kami ucapkan di dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa jahat yang hendak mengganggu persekutuan doa pada malam hari ini, di dalam nama Yesus perintahkan ke keluar, jangan mengganggu, karena kasih karunia Tuhan ada Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu pada kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini, kita boleh datang di rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau pujikan namanya yang kudus. Haleluya. Kami katakan Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia kami tak akan goyah. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Dengan lebih sungguh lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja
perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerbang. Ku kan terbang tinggi
walau seribu rebah di sisiku. Dengan iman kami katakan, Kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bersama-sama saya berdoa jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Tiada pernah ku ragukan, dengan iman percaya naikkan pujian ini. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Bersama-sama naikkan pujian ini. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kami katakan dengan iman kami, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kami yakin percaya, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, dengan iman percaya katakan, Kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, kami yakin percaya,
kami Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih Tuhan. Tuhan, semua ini karena kasih kemurahan-Mu yang Tuhan berikan pada kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami bisa sama-sama berkumpul di sini Tuhan. Tuhan, meskipun 1000 reba ada di kanan, ada di semuanya Tuhan yang pasti menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang tidak bisa hadir pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, ada yang sakit Tuhan, Tuhan beri kesehatan mereka Tuhan. Tuhan, bila mereka ada keperluan Tuhan, tolong mereka Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang akan menghantui anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang halaukan semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya hanya kasih kemurahan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami berdoa untuk hari Minggu Tuhan, ibadah hari Minggu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah hari Minggu Tuhan, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bertugas pada hari Minggu Tuhan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, beri semangat Tuhan, supaya mereka dapat semangat Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang tugas-tugasnya yang sudah ditentukan Tuhan untuk menjalankan tugas-tugasnya ya Tuhan. Berilah kesehatan semuanya Tuhan, urapi Tuhan untuk ibadah hari Minggu ya Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, pemimpin dari Mandarin Tuhan, Ibu Julian dan Pak David Tuhan. Berkati Tuhan jasmani maupun rohaninya Tuhan, berkati dalam rumah tangganya Tuhan, kesehatannya Tuhan, rohaninya Tuhan, terutama Tuhan Engkau berkati ya Bapak, supaya mereka bertahan sampai akhir Tuhan, dan menjalankan tugasnya ini dengan baik sesuai apa yang Tuhan inginkan ya Tuhan. Engkau selalu setia Tuhan, dan kemanapun mereka melangkah ya Tuhan, Tuhan selalu ada bersamanya Tuhan. Tuhan beri Tuhan urapan yang baru Tuhan setiap hari Tuhan, buat Pak David dan Ibu Julia Tuhan, untuk memimpin Bandari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, karena tanpa Engkau ya Tuhan, mereka tidak bisa menjalankan ya Tuhan. Semuanya kemurahan-Mu ya Tuhan yang Engkau berikan ya Bapak. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk hari Minggu. Kiranya ada yang lemah tubuh Tuhan, yang sakit Tuhan beri kesembuhan, supaya hari Minggu Tuhan mereka bisa datang Tuhan, untuk bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan buat tim musik Tuhan. Tuhan Engkau urapi Tuhan tim musik Tuhan untuk hari Minggu Tuhan, juga yang membawakan untuk puji-pujian ya Tuhan, terutama hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan mereka ya Tuhan, urapi tim musik Tuhan, supaya menyenangkan hati Tuhan ya Tuhan. Tidak ada yang menyenangkan lain selain kalau Tuhan yang senang, Tuhan semuanya menjadi senang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk yang pekerja-pekerja lainnya Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya ya Bapak. Lingkupi Tuhan semuanya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan juga, sebentar lagi juga mau ada Pasca Tuhan. Berkati Tuhan untuk yang latihan-latihan untuk hari hari Natal Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati Tuhan, selalu berkati yang mengajar ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan, semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan buat GPPS Tuhan, dimanapun berada Tuhan, hamba-Mu yang bertugas ya Tuhan, untuk cabang-cabangnya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, dan juga donatur-donatur Tuhan, untuk Mandarin maupun untuk GPPS pusat Tuhan. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Hanya nama-Mu saja Bapak yang dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk bangsa negara Indonesia Tuhan. Berkati bangsa negara Indonesia yang sebentar lagi akan mengadakan pemilu Tuhan. Tuhan beri pilih pemimpin yang terbaik Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan yang terbaik. Semuanya takut akan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Juga kota Surabaya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan kota Surabaya Tuhan. Ikuti Tuhan kota Surabaya
supaya aman Tuhan, tidak ada huru hara kemana-mana Tuhan. Apalagi sekarang Tuhan, lagi sepak bola ini Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan lindungi Tuhan kota Surabaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu Tuhan. Firman ini bukan dari manusia, tapi dari isi hati Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati dan urapi Tuhan hamba-Mu yang bawakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selalu izinkan saya untuk mengingatkan sekali lagi untuk anggota KUR dan semua tim pelayanan yang akan melayani di ibadah Natal Mandarin nanti. Besok Minggu latihan serempak, ya. Besok Minggu latihan serempak. Nanti akan ada aturannya. Saya harap tidak ada yang absen karena waktu Natal sudah semakin dekat. Puji Tuhan, malam hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Soleman. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu mengucap syukur. Semua katakan mengucap syukur, ya. Lukas 10, 5-6. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ini dikatakan memasuki sebuah rumah, katakanlah damai, apa saudara? Sejahtera. Itu sama dengan shalom. 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 Itu artinya saudara, kalau kita memasuki sebuah rumah yang baru maupun yang lama, selalu kita katakan shalom, ya. Kalau non-Kristen mengatakan Assalamualaikum, ya. Tapi kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, sehingga kita mengatakan shalom, saudara. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan korban, mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi siapa yang mempersembahkan syukur, yaitu sebagai korban, ia apa saudara? Memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Tuhan akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara, kita nih diajar oleh Tuhan selalu mengucap syukur. Amin. Kalau kita di rumah gimana saudara? Doa mengucap syukur apa enggak? Amin. Ucap syukur apa enggak? Ya, puji Tuhan, ya. Kalau jemaat GPPS ini memang terkenal ucapan syukur atau doa, ya, penyembahan. Tadi saya lihat tuh penyembahannya setengah jam. Jadi cocok kalau khotbahnya 1 jam, gitu ya. Amin. Ada lagi orang kalau penyembahan sampai 1 jam. Saya bilang, oh kalau gitu firmannya 2 jam, cocok ya, seimbang, ya. Amin. Ada orang pembukaannya tuh panjang firmannya, lama-lama ya, Bu, lama-lama. Saya pikir nama aku pulang aja. Bagaimana caranya kalau khotbah cuma seperempat jam gitu loh. Sedangkan pujiannya 1 jam. Itu tidak cocok, seperti orang makan minumnya 1 sendok, keselak saudara. Jadi harapan saya ada pengertian, ya. Ucapan syukur itu banyak. Ucapan syukur banyak kurang disadari oleh orang Kristen, ya saudara, ya. Padahal itu mengandung berkat yang sangat besar. Saudara, kalau saya kalau saya tidur, sebelum tidur kan sembahyang. Saya tidak mengatakan Tuhan saya minta ini, enggak.
Saya ucap syukur Tuhan, beribu-ribu syukur gitu ya. Sampai capek bersyukur, baru saya mengucap syukur selesai, baru saya mendoakan si A, si B, dan kemudian terakhir keluarga gitu ya. Yang terakhir baru mengucap syukur atas persembahan atau panjang umur, berkat yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya ini bisa bertahan hidup sampai saat ini. Tuh mujizat Tuhan, benar. Karena sudah 7 kali mau mati gak jadi terus, bukan diawetkan, memang awet. Karena Tuhan itu masih punya rencana gitu ya, punya rencana supaya kita itu bisa melayani, sudah. Tidak masuk akal. Kalau saya mikir tidak masuk akal. Saya mestinya mati itu tahun 75, sudah. Kok kenapa? Hamil di luar kandungan, anaknya pecah, katanya kalau pecah itu cuma dikasih tempo 4 jam. Kalau darah kotor naik ke jantung, mati, saudara. Dikasih waktu 4 jam. Jadi saya dioperasi selesai, saya itu sudah tidur enak. Saudara pernah ketemu malaikat enggak? Jelas, tidak pernah ketemu. Aneh tapi nyata. Saya ini kan sudah di awan-awan bersama malaikat. Terus saya lihat ke bawah badan saya bilang, kembali beritakan Injil. Saya tidak mau. Di badan situ saya susah sekali mau makan tubuh kolektor minggu Senin habis. Saya di sini dengan malaikat sana, bersama malaikat sama-sama gitu. Ada suara bilang, kembali beritakan Injil. Tentu saya sadar. Dan saya bilang, loh, tadi yang ngomong tuh siapa ya? Malaikat ya. Waduh, saya bilang, kok suruh kembali saya? Waduh, sudah enak dengan malaikat suruh kembali. Tahunnya itu tugas saya belum selesai. Jadi mestinya tahun 75 udah pulang. Sampai sekarang diperpanjang umur. Sudah berapa tahun sudah? Osok U ditambah osok sa, jadi sesepak dia. Jadi 48 tahun sudah ditambah. Kalau yang tambah 15 tahun itu siapa namanya? Hah? Bukan Iskia, maksudnya Iskia. Pokoknya segitulah. Saya bilang, iya ya Tuhan cinta sama saya. Kok ditambah umur sampai 48 tahun sudah. Dulu saya umurnya 75, bukan 75. Umur saya kok tahun 75 tuh masih muda. Iya betul. Loh, waktu dulu saya pernah muda, enggak percaya. Enggak percaya. Saya ini pernah muda. Sekarang memang sudah tambah ya, jadi 79 sudah. Yesusku memang luar biasa. Walaupun 79, tugas saya tiap hari sudah. Ke Papua itu sampai 37 tahun naik turun gunung dengan kaki patah 3 kali pergelangannya. Lalu saya kasih besi, makanya kalau pembukaan silakan berdiri, saya tetap duduk. Nanti saya korban berdiri dan gantian gitu ya, ya toh. Kalau berdiri terus dari permulaan bisa geblak saya. Karena apa? Pergelangannya dikasih besi, ditusuk gitu supaya bisa goyang-goyang sebelah kanan ini. Nah, sudah patah 3 kali tapi saya bisa jalan, tidak pernah tak tinggal, kaki saya tidak pernah tak tinggal. Saya bawa terus, saudara. Itu mujizat apa enggak? Mujizat apa enggak? Mujizat dua. Ayo kita teruskan aja kalau kesaksian satu gudang. Karena memang melayani mulai umur 13 sampai sekarang sudah 66 tahun. Jadi adik-adik masih muda, belum melayani, masih belum lahir tuh. David dari umur berapa? Duh, masih kemencong nih, 45. Nah saya sudah umur 79 loh, masih bisa keliling dunia sendirian lagi. Loh, bukan sombong, cuma ngoceh. Kalau ada ngomong kan tidak bisa, mas orang kok ada kali ngomong ya bos. Iya toh, tapi saya bersyukur. Iya toh, pernah saya pergi ke mau pergi ke Texas karena sendirian ya. Ke Texas kan dekatnya Meksiko, dibawa ke Moskow. Saya mikir keliru ini. Waduh, kok keliru pesawat? Saya tanya kepada pramugarinya kan Singapore Airlines, dia pakai visa HI kalau bisa. Saya cek, oh iya sistem ekor, semua tahu cepen. Tuh ya. Kok bisa betul itu loh? Bukan kayak gitu. Saya ini mau ke Amerika, kayak gitu kan? Ya, saya transit, ngomong odol transit. Dan saya kan nggak ngerti transit. Waduh saudara, sampai saya mikir, aduh Tuhan, ini dari Moskow ke Texas, mesti dari Hong Kong itu cuma berapa jam lah, 20 jam lah. Ini sampai 32 jam. Coba saudara bayangkan duduk itu saudara di gereja berapa jam?
paling pol itu berapa? 2 jam. Itu udah ngesot-ngesot 2 jam itu. Berarti 32 jam di atas pesawat, sudah bayangkan. Kakinya duduk gitu terus lama-lama bengkak kan, bengkak loh. Tapi saya bersyukur nyampe anak sekolah minggu saya itu di Texas ada, sudah. Di mana-mana ada, di India enggak, di India enggak ada. Tapi kalau di Amerika, kemarin saya pulang dari Atlanta, Amerika, di Mekos itu, anak sekolah minggu saya juga umurnya 62. Telepon jam 11 dia bilang, dia panggil saya nama kecilnya Tuan Yang. Kita kata, lu udah pergi ke Amerika ke sini. Loh, siapa lu? Masa lupa anak sekolah minggu deh. Loh, namanya siapa? Hoan. Waduh, umur piro? 62. Lalu lu tuh umur 7 tahun. Sudah pisah 55 tahun, masa tahu ya toh? Sampai bilang, tuh umurmu berapa? 62. Ya ampun, umur 7 tahun dikumpulkan 62. Bisa ini nggak bandar? Waduh, ini orang ini putau. Sudah visa ada. Gampang tak urus? Udah diurus. Dapat 5 tahun lagi loh. Saya ke Amerika tuh mau tahun 90. Waduh, terus berangkat, tak punya duit. Tiket tak kirim, wis dikirim 50 juta. Waduh, saudara, saya bilang Tuhan, ajaib ya. Saya berangkat sendirian, saudara. Yesusku memang apa? Luar biasa. Kalau saya pergi ke Holland, ini berangkat ke Holland lagi. Tapi visanya ini ganti paspor yang lama sama paspor yang baru beda namanya. TRI mesti Trivena, tapi diganti TRI. Itu I1 tuh loh. Nggak bisa masuk. Jadi apa visanya itu nggak bisa, jadi mesti bikin visa baru lagi, nunggu lagi ya. Nggak apa-apa lah, waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Amin. Ya saya pikir nggak apa-apa, mesti sabar ya. Puji Tuhan, dakwah sudah diatur ya, tapi nggak apa-apa, sudah, jangan mikir itu dah, kita teruskan aja ya. Amin. Ucapan syukur dikatakan banyak orang yang meremehkan. Bahkan dikatakan ucapan syukur itu mengandung berkat yang sangat apa, saudara? Besar. Ucapan syukur merobohkan tembok Yeriko, Yosua 6:20. Saya baca aja ya, yang lain tidak perlu dibaca, nanti kepanjangan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak dan nyari. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi kota Yeriko itu hanya dikelilingi oleh apa, saudara? Nyanyian gitu kelilingi, itu bisa roboh loh, saudara. Makanya orang kalau nyanyi itu jangan ngelamun. Kalau nyanyi sambil seenaknya gitu, aduh itu bukan nyanyi, saudara. Itu cuma ya ngungsi duduk itu aja ya. Tapi di sini tidak ada ya. Di sana sini masih ada. Ucapan syukur mengalahkan musuh. Keluaran 17:11-12. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kira-kira kalau saudara suruh seperti Musa angkat tangan terus itu satu hari gini, capek apa enggak? Capek apa enggak? Kalau sudah capek biasanya gimana? Turun. Tapi Musa kalau turun bangsa Israel kalah. Kalau angkat tangan menang. Kalau gini turun Amalek yang menang. Waduh. Tapi akhirnya dikatakan apa? Ditopang oleh siapa? Harun dan Hur. Akhirnya dia tetap angkat tangan sampai matahari terbenam. Akhirnya bangsa Israel menang, saudara. Katakan amin. Itu lambang orang yang suka sembahyang. Orang yang selalu suka sembahyang, hidupnya pasti menang, saudara. Katakan amin, saudara ya. Saya pada waktu pandemi tahun 2020 mulai gawat-gawatnya sampai 2021 itu, saudara. Banyak orang yang sakit mati. Tapi saya mikir dulu, termasuk adik saya itu mati juga. Baru kena 1 minggu ya mati loh. Kok cepet loh? Iya. Karena dia tuh kurang makan, karena diet supaya badannya kurus itu. Biarpun gemuk, kalau sehat tidak apa-apa ya Bu ya. Daripada kurus keceng, imunnya kurang, cepat mati. Ya enggak. Bukan mati karena kita kurang makan, tapi karena apa?
kena pandemi itu loh, ya. Saya harap di sini tidak ada ya, biarpun gemuk, cece gemuk tidak apa-apa toh. Amin. Sehat kok ya. Tuh situ tidak apa-apa, yang penting tuh sehat. Ada orang apa namanya kurus tapi juga sakit-sakitan ada, tapi gemuk tapi sehat ada, saudara ya. Saya juga sehat walaupun kurus sedikit karena apa, kaki saya ini sepeda abot. Jadi kalau lari naik turun gunung itu cepat gitu loh. Iya, naik turun gunung kalau di Surabaya atau di Toraja gampang. Tapi kalau di Papua itu turun lagi. Di sana tidak ada yang namanya jauh, semua dekat. Di mana Pak? Sebelah. Sebelah, tak pikir di sebelah. Enggak, di sebelahnya gunung sebelah. Naik gunung turun, lupa kok tidak ada orang. Sebelah lagi Bang. Berapa sebelahnya? Cuma 2 Mama, cuma 2. Jadi gunungnya tuh 2 aja, sebelah lagi. Uang cewek tuh ya. Ampun, saya pikir-pikir ya. Apalagi kok Mama, beta minta doa Mama. Doa untuk apa? Pakai koteka. Zaman dulu kotekanya tuh ada yang kencang, ada yang menggok. Yang menggok tuh modern, yang kencang itu yang kuno sudah. Tapi minta doa. Duduk. Ini nek berdiri kan nek duduk saya duduk. Tapi itu kan duduk ya. Nah, baru tak tumpangi tangan sudah. Saya ini pintar sudah, kalau udah pintar wah bahaya ya. Wah bahaya sudah. Jadi barak-barak nyucak-nyucuk. Aduh bahaya. Kadang-kadang mau digendong kan apa, nyebrang sungai pakai papan kecil gini, aduh licin lagi, tidak ada pegangannya, jadi pegangan gini, loh dia bilang gini, sudah Mama begitu diam aja ya, kita pandu, terus dipandu suruh duduk dikasih bagus itu dari papan itu loh, dari papan pring itu bambu, terus dikasih tempat duduk diangkat orang tua, dia bilangnya apa ya, terus saya bilang, kalian angkat. Mama kok tahu enggak? Ya untung-untungan Mama. Loh, ya untung-untungan tolong. Nanti Mama tidak bisa datang di sana. Bisa daripada aku gelondong masuk di sungai. Hilang sampai. Waduh, ya apa saudara? Kami dalam Tuhan. Berikan saya Tuhan pelayanan. Walaupun suka dan duka yang mewarnai hidup manusia silih berganti dan tak pernah sirna, bahkan siang dan malam, pagi dan petang, laki-laki dan perempuan. Seandainya seluruh dunia diciptakan Tuhan semua laki-laki, maka dunia akan menjadi sunyi, sepi, hening, teduh, tenang, karena laki-laki tak banyak bicara. Kalau seluruh dunia diciptakan Tuhan semua perempuan, maka dunia akan menjadi pasar, karena wanita buka mata, buka mulut, ngoceh terus. Termasuk yang ngomong. Lanjut saja saudara, tidak usah ngerasani, lanjut. Yang ketiga, ucapan syukur menarik kuasa Allah untuk memberkati. Itu Matius 14:19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap apa? Berkat. Lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi dikatakan ucapan syukur menarik kuasa Allah untuk memberkati. Semua kata 2, 3 untuk apa saudara? Memberkati. Ucapan syukur itu selalu membuat kita memberkati loh. Saya kalau makan kan sedikit tapi bisa kuat. Karena apa? Saya berdoa saudara, syukur. Yang masak tak doa no saudara. Karena saya punya pembantu memasak saya, ikut saya itu 50 tahun. Jadi dia tahu kesenangannya, saya udah tahu. Tapi saya bersyukur walaupun makannya beras merah ya, karena dari paginya itu dari Toraja, nanam sendiri. Jadi kalau panen dia kasih saya. Saya bersyukur saudara, kenapa sampai hari ini masih bertahan hidup. Yesusku memang luar biasa. Ada kata tak ada suara, ada tangis tak ada mata, hati tercekam 1000 bahasa, hati pilu merana merundung di balik dada. Bila kupikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga, kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana doa malam mandare. Amin. Tidak ngerti, tidak apa-apa ini cuma puisi saja ya. Artinya tuh senang gitu loh, cuma tak putar-putar gitu loh ya. Dan sudah terus saja, yuk kita masuk pada bagian keempat ya saudara. Ucapan syukur melepaskan belenggu Kisah Rasul 16:25-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga apa saudara, terbukalah semua pintu dan terlepaslah apa, belenggu mereka semua. Waktu Paulus Silas sedang di apa saudara, di dalam penjara. Tapi dia bisa apa saudara, mengucap syukur serta menyanyi. Waduh, biasanya kalau di penjara tuh bisa nggak mengucap syukur? Kau udah cepet-cepet keluar ya, aku cepet-cepet keluar, aku udah enak di penjara, ya salah nih dia kayak gitu ya. Tapi kalau kita pikir Paulus Silas ini bukan karena salah, tapi karena memberitakan Injil, saudara. Zaman dulu tuh memberitakan Injil tidak semudah seperti sekarang, ya enggak? Wah, kalau ketemu ditangkap, saudara, kemudian mulai diseksa atau disebut dikatakan direjam dengan batu. Tapi saya waktu di Turki itu saya lihat ya, dari apa namanya Istanbul ke Atalaya itu, kalau naik perahu, Paulus itu biasanya 1 minggu naik perahu. Zaman dulu kan tidak ada pesawat. Zaman sekarang naik pesawat itu cuma setengah jam nyampe, saudara. Aduh, saya lihat itu perjalanannya gereja Tuhan yang ada dalam kitab Wahyu, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, 7 sidang jemaat itu yang paling hancur itu adalah gereja Philadelphia, hancur rata. Tapi waktu saya mau pulang mulai dibangun, fondamennya mulai dibangun. Aduh, saya senang sekali. Karena apa? Gereja Tuhan harus tumbuh di mana-mana. Amin. Kita harus berdoa untuk bangsa kita Indonesia menghadapi pemilu tahun 2024. Memang kita tidak tahu siapa pemimpin yang dipilih, saudara ya. Semoga dipilih oleh Tuhan yang tepat dan pas gitu loh, saudara. Katakan amin, saudara. Jangan orang yang anti ini loh, kekristenan, ya toh. Kan banyak orang yang marah sama Israel, mengutuk Israel. Padahal Israel itu adalah bangsa apa, saudara? Pilihan Tuhan. Tidak mungkin biarpun dikutuk maka dia akan kembali kutuknya. Itu yang mengatakan begitu. Ya kita lanjut aja, jangan bikin politik, saudara. Baik, lanjut aja. Ini memang goyang-goyang ya. Goyang terus. Tadinya goyang juga tuh. Oh, memang gini ya. Ini modern ini. Dan kan ganti bobet. Cocok. Ini lebih tadi pegang goyang. Ayo kita teruskan aja ya. Kapan kita mengucap syukur? Senantiasa. Efesus 5:20. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2. Aku tidak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Untuk apa saja kita mengucap syukur? Sama-sama katakan pertolongan Tuhan. Katakan 2-3, pertolongan Tuhan. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku penolong, tertolong. Sebab itu beriak-riak hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dikatakan apa, saudara? Pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita mengucap syukur itu atas pertolongan Tuhan yang tidak pernah kita ditinggal. Katakan amin dah, saudara. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya, waktu sudah lama saya kecelakaan ya, naik pesawat mau jatuh, ya sudah jatuh tapi tidak apa-apa gitu loh. Saya dipukul pedang kepala saya. Waktu dirampok itu tangan saya kena potong. Karena dia mau potong kepala saya gini, lalu kena jari ini, buat hilang 5 meter. Saya lihat tuh jariku kok separuh ya, tak cari ketemu di atas pasir. Katanya suruh emut, lah saya simbatara mau dimut apa? Di rumah sakit suruh sambung, bawa uang 1,5 juta. Loh gini loh dokter, sambung dulu nanti tak bayar. Nggak bisa, ada uang nggak bisa jalan. Aduh ya apa ya, sembahyang penuh Roh Kudus. Tiba-tiba ada dokter lain datang. Kamu siapa? Saya ini pendeta. Pendeta. Langsung dibawa ke rumah sakit yang lain. Langsung disambung sampai 20 uratnya 20, padahal ini ribuan. Satu ini ribuan uratnya. Makanya orang kalau gini tuh berdiri bisa. Ya. Tapi kan cuma disambung 20, kering. Gak bisa nih, mesti dipotong lagi. Waduh. Dibius, gak usah. Udah sakit.
Loh, dokter yang potong nggak sakit, saya dipotong. Apa ya? Tapi dari kasino, nanti vaksinnya menjalar, katanya menjalar seluruh tubuh. Ya tak kasino dong. Begitu kasino dipotong, gitu, mancur darahnya, petnya di sini tuh besinya ditarik. Aduh, sampai saya sakit dokter, sakit. Oh, nek sakit tandanya sehat. Oh, nek sakit tandanya sehat. Jadi ngikuti mulut saya. Kalau misalnya dia diem, berarti dagingnya masih apa? Kering, apa? Masih kena yang enggak hidup gitu loh. Jadi kalau potong terus kena yang hidup kan mancur, jadi itu sehat. Puji Tuhan. Jadi kalau teriak itu berarti sehat. Jadi saya pikir ya wes, ini urusan dokter lah. Kalau saya nggak ngerti apa-apa sudah, ayo lanjut aja. Kalau kesaksian itu segudang, sudah. Segudang, tahu segudang. Lah umurnya sampai sekarang melayani 66 tahun, apa tidak terus tiap hari ada mujizat, ya benar? Tiap hari loh, ada mujizat enggak? Waduh, masa saya itu di depan dan buah-buah. Saya bilang pokoknya tak tunggu ya, tahun ini tidak buah, tak potong. Tapi nanti nyaku apa itu daunnya terus itu. Sekarang itu buah, mari buah lagi. Karena musim hujan terlambat, jadi panas kan. Jadi tunggu buah terus. Tapi sudah habis, tidak bisa bawa. Karena saben orang datang minta, masih kecil tak gitu dong. Lah kamu bikin rujak, ya wis sakarepe sambil dhewek wis naik naik. Waduh saudara, tapi gandum madu manis sekali. Tahun itu tak bawa satu ya untuk Oke ya, terus ya. Untuk apa saja kita mengucap syukur pertolongan Tuhan. Yang kedua, rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 itu sudah tahu ya. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, jaminan rumah di surga. Jadi saudara, kenapa kita harus mengucap syukur? Kan ada jaminan di surga. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat apa? Tinggal. Jika tidak demikian, sudah kukatakan kepadamu, kan aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Sesudah itu aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun juga apa? Ada. Saudara, siap tidak dijemput sama Tuhan? Siap dijemput itu bukan mati loh, diangkat hidup-hidup. Mati itu tidak enak, sumuk tidak percaya. Saya kuburan suami saya itu sudah dipeti, sumuk, dan ada AC nih, dikasih tanah lagi. Waduh, di kuburan suami saya itu tiap bulan saya jadikan mimbar. Jadi kuburannya tak jadikan mimbar, orang yang ngubur orang mati tak panggil semua, bukan yang mati, yang ngubur mati. Pak, sini Pak, ada berita selamat. Kalau Bapak percaya Yesus mati masuk surga, mau ada? Mau Mak. Caranya Mak, duduk, nanti saya khotbah. Pertama yang datang itu cuma 5. Sekarang itu datang berapa? Sudah 10 tahun pelayanan. Itu nanti bulan depan berangkat lagi nih. Itu sekali ke sana tuh 15 juta. Satu, bawa sembako, komplit, beras, minyak, gula, sabun, enggak ada sabun. Apa? Supermi, kecap gitu. Terus kasih uang 25.000, pemimpinnya, apalagi tentaranya, polisinya, semua dikasih berkat. Waduh, mereka tuh senang sekali. Sampai doa bapak kami itu mereka ikut, sampai ada yang nangis saudara. Itu mujizat apa enggak? Mujizat ya. Kalau kita ngabarkan Injil di gereja tuh enak ya. Enak apa enggak? Wah, leker banget. Kalau khotbah di sini enak apa enggak? Datang disambut, aduh, datang penyembahan, aduh. Coba saudara khotbah di luar, di luar. Non Kristen di luar, ayah. Tapi kalau memang Tuhan kehendaki, tidak mungkin saya dipotong. Tapi kalau di Papua, saya khotbah kan diterjemahkan. Sudah, itu apa? Sudah, percaya itu apa tuh? Saya ini mau ketawa, tapi tak dapat. Nanti saya ketawa, saya dipotong kepala saya. Jadi saya ngomong terus sudah. Tuh, susah loh, orang mau ketawa di tempat tuh repot. Coba enggak? Ya wis, tidak apa-apa. Terus kita teruskan aja ya. Ayo, upah yang kekal. Upah kekekalan. Mazmur 58 ayat 12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan
di bumi. Ya. Bagaimana cara kita mengucap syukur? Satu apa saudara? Muliakan Tuhan dengan mulut saudara. Muliakan Tuhan dengan apa? Mulut. Loh iya dong, masa muliakan Tuhan dengan kuping? Tidak mungkin dong. Dengan mulut, saudara. Ibrani 13 ayat 15 ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi mulut kita punya bibir. Tidak ada orang yang punya bibir. Ada enggak? Ya walaupun kecil besar tetap ada ya. Ada bibirnya yang tebel, ada yang tipis, ya tidak apa-apa lah itu. Yang penting punya bibir gitu loh. Ya, memuliakan Allah dengan bibir kita, dengan mulut kita. Bukan memuliakan Allah dengan apa gitu, enggak. Dengan mulut kita. Yang kedua, muliakan Tuhan dengan perbuatan. Coba kita baca Galatia 6 ayat 10. Baca. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita apa? Seiman. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan itu biasanya kita tuh ingin berbuat baik. Coba saya itu ada banyak yang janda. Kadang dia tidak makan. Saya bilang aduh kok tidak makan. Ya wes tiap bulan tak kasih itu. Ya tidak banyak yang 400 itu. Tak kirimi beras. Kadang dompetnya sampai dibuka. Ada uang mama katanya. Aduh kasihan ya. Tapi sekarang saya jamin dia. Sampai tetangganya bilang, enak yo, jadi anak Tuhan itu kok dikirimi duit beras katanya. Jadi ini ada supermi tak kasih supermi, enak ya katanya. Makanya ikut Tuhan Yesus supaya diberkati sama Tuhan. Jadi dia bersaksi saudara. Orang tua kayak gitu bisa bersaksi. Tonggo-tonggo itu sampai dibilang, percaya Gusti Yesus enak diberkati sama Tuhan gitu. Tuhan Yesus juru selamat. Loh sudah umur segitu loh. Tapi umurnya lebih tua saya. Tapi modelnya tuh tua gitu kan. Dia nggak ngerti ya kenapa kok lebih tua. Padahal umurnya lebih tua saya gitu. Dia 72. Tapi modelnya beda gitu. Jadi berarti apa saudara? Terapas gitu ya. Ya, terapas ya. Boros gitu loh, boros. Boros sih. Uang mengucap syukur. Jadi coba saudara itu kalau mau foto smile gitu ya. Bisa apa? Tahu, senyum. Bukan smile. Senyum. Smile gitu, senyum. Nggak ada. Ayo foto, bukan ketawa. Nangis, nggak ada. Itu gini orangnya. Nggak ada. Selalu senyum. Orang yang suka senyum, mengucap syukur, pipinya naik ke atas ya enggak? Jadi nggak usah ditaleni. Saya di Kalimantan gitu. Kemarin kan Kalimantan apa tuh? Kalimantan apa nama? Bukan Samarinda, Balikpapan. Nah, terus istrinya bilang, ih tante, pipi ini kok tetap nggak turun, dikasih plastik. Loh, pipi kok dikasih plastik? Plastiknya sama apa gitu loh? Ngawur kamu tuh. Tapi dia kasih plastik gitu loh, kasih plastik. Loh, orang ini aneh gitu. Kok orang kasih plastik? Ada mungkin ya kasih plastik ya. Bisa ngurus. Saya mikir, aduh macam-macam. Tidak ada jiwa, tidak ada omongan lain deh. Terus saya pergi ke Samarinda. Saya mikir, berapa jemaatnya? 30.000. Terus kebaktiannya sekali minggu tuh 12 kali. Cek ada 12 kali jemaatnya 30.000. Luasnya gerejanya 9 hektar. Terus saya mikir, caranya ya Allah, tidak, aku tidak datang. Aku tidak mau cuma 4 aja, pagi 2, sore 2. Tidak apa, pokoknya yang penting datang. Ya wes. Tahu yang saudara tahu? Yang terakhir tuh khotbah. Orang ini datang. Dari mana? Sudah kayak mobil semua katanya. Jadi tiap mobil satu keluarga gitu. Satu keluarga mobil semua ribuan mobil semua masuk di halaman tuh. Terus ada slide gitu besar sudah. Jadi khotbah saya bisa masuk situ lihat. Jadi kita di dalam mobil. Jadi kalau kita ada jalan mobilnya dibarani gitu. Aduh ono ayah. Aduh kok ada ya. Tapi tidak mau kadangnya nyampe. Mau yang gini modelnya kok aneh-aneh ya loh. Aneh apa enggak? Aneh, seumur hidup saya tidak
tidak pernah khotbah di depan mobil. Jadi di depan orang, jadi ketawa ketok ya toh. Nah di depan mobilnya masuk ketawa, ada bisa toh. Tapi saya bilang bapak wis untuk akhir tidak apa-apa, ya sudah. Akhirnya saya kerja selesai. Terus saudara ya, muliakan Tuhan dengan apa? Perbuatan. Yang tadi dengan bibir atau mulut. Ya, Galatia 6 ayat 10. Ayo kita teruskan Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh apa? Dunia. Jadi kita melihat di sini ibadah yang murni, yang tak cacat itu orang yang suka mengunjungi anak-anak yatim piatu, janda-janda. Tapi kalau kamu Bu, janda teles. Janda teles itu apa? Tapi janda tapi orangnya kaya Bu, ngapain katanya? Udah sendiri gue yakin gitu. Udah usah dikunjungi. Ya didoakan aja, kan enggak apa-apa toh. Kayak gitu. Masih orang kaya, duit satu tumpuk. Tapi kalau dia hidupnya tidak ada Tuhan Yesus, dia pasti susah juga. Ya pada ada cerita pernah saya kasih tahu kan enggak? Anak kecil tidurnya di kotak. Pernah ya? Terus dia bilang gini, Pak Polisi, saya ini kedinginan Pak Polisi. Tolong kok carikan rumah yang besar, saya bisa tidur enak, empuk. Ya apa caranya ya Pak Polisi? Gini tak kasih tahu ya. Kamu pergi ke rumah itu cat putih, nah, di situ ada seorang oma-oma, kamu tok-tok. Terus begitu tok-tok kamu kata gini, Yohanes 3:16. Maksudnya apa? Pokoknya ngomong gitu. Tok-tok-tok, Yohanes 3:16. Loh, terus si oma itu pikir, oh anak Tuhan ini. Dibuka ayo masuk. Dia masuk dah. Sampai di dalam, kamu apa namanya? Oh mandi dulu ya. Mandi pakai shower, wah enak orang kaya. Habis itu kamu lapar? Iya lapar. Ayo kalau gitu aku kasih makan, banyak makanan, makan. Sudah kenyang? Sudah. Ayo kamu tidur. Dikasih tempat tidur yang empuk, mentul-mentul. Dikasih selimut. Waduh, cita-citanya dia kepengen tidur yang enak, keturutan. Terus sampai situ selesai, bangun, mandi dulu, selesai. Ayo tak kasih tahu ceritanya. Kamu ngerti nggak Yohanes 3:16? Nggak tahu, Oma. Cuma polisi itu ngomong Yohanes 3:16. Saya tidak boleh ngomong yang lain. Yohanes 3:16. Apa artinya, Oma? Karena demikianlah Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakannya Anak yang tunggal. Karena siapa yang percaya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Kamu mau tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sehingga hidup yang kekal kamu bisa mati masuk surga. Mau, Oma? Kalau gitu kamu harus percaya Yesus. Mau tidak percaya? Mau, Oma. Kalau gitu kamu tidak usah pulang. Daripada tidur di kota, tinggal di sini dengan Oma. Karena Oma rumahnya besar, dan ada orang, tinggal cuma pembantu. Kamu nanti dilayani sama pembantu. Pertanyaan saya begini, kira-kira loh anak kecil ini tiba-tiba pindah dari tidur di kota di tempat yang kaya raya. Menurut saudara senang apa enggak? Senang apa enggak? Halo yang di belakang, senang apa enggak? Kesenangan saudara. Waduh, mimpi apa ini ya? Mimpi apa ya enggak? Tidak pernah mimpi dia. Oh, gara-gara firman Tuhan. Katakan 2, 3. Firman Tuhan. Firman itu memang ada kuasa. Katakan amin. Yes. Wah. Ada lagi ceritanya. Mungkin saudara sudah tahu, tidak apa-apa ya, tak kasih tahu yang belum tahu. Lalu dikatakan ada seorang kaya sekali. Dia kepingin menyerahkan kekayaannya kepada anak Tuhan yang cinta Tuhan. Tapi caranya gimana? Dia tidak punya istri, tidak punya anak, ya tidak punya istri, tidak punya anak. Lalu dia punya pegawai banyak. Pegawai, sini ya, kau makan bersama. Meja satu. Selesai, kasih pergi. Aku nanti kasih Alkitab 1, uang 1 tumpuk. Kamu pilih ya, security pilih yang mana? Uang apa Alkitab? Tuhan, saya punya istri sakit. Saya ini boleh tidak ambil uang? Ya tidak apa-apa. Ya kamu, security yang kamu jaga kebun. Kamu mau ambil yang mana? Tuhan, saya ini kan buta huruf.
Saya boleh tidak ambil uang, kan tidak bisa baca. Ya udah, ambil aja. Kamu tukang masak, pilih yang mana? Tuhan, kerja saya ini di dapur terus, kerjanya tidak sempat baca Alkitab. Tuhan, saya boleh tidak ambil uang? Boleh, tak apa-apa. Kamu ya kacung ya, kamu kan sepatumu lobang, ibumu miskin, ambil yang mana? Begini loh Tuhan, saya tidak mau ambil uang satu gembok. Loh, kenapa? Gini loh Tuhan, saya ambil Alkitab, boleh apa enggak? Loh, kok bisa? Gini loh Tuhan, mama saya itu kalau tiap pagi baca Alkitab, dia mengatakan gini, dalam Alkitab ada keselamatan. Kalau percaya Tuhan Yesus juru selamat, diselamatkan, mati masuk surga. Kalau sakit, bilang bilu Tuhan menyembuhkan. Kalau ada masalah, datang sama Tuhan, mari yang letih lesu beban berat. Kalau ada masalah, doa, nanti Tuhan Yesus tolong gitu. Tapi mama saya Tuhan gak pernah ngasih Alkitab, selalu disimpan sendiri. Saya cari, tapi saya gak dapat ketemu Tuhan. Saya ambil Alkitab, boleh apa enggak Tuhan? Boleh ya Tuhan, boleh. Kamu betul? Betul. Security, kamu semua ya, pegawaiku, lihat ini anak. Dia ambil Alkitab, bukan ambil uang setumpuk. Terus orang-orang yang dengar itu gimana saudara? Kira-kira yang dengar itu loh, goblok apa enggak anak ini? Bodoh apa enggak? Uang satu tumpuk, uang satu lembar aja ada 100, dia senang kita karuan. Itu raja saya kalau ngasih uang pendeta tuh satu keluarga 100.000. Wenang. Karena pandemi saya kasih 50.000 satu bulan. Wenang saudara. Tapi sekarang sudah banyak yang pulang. Tapi saya tetap bersyukur masih ada sisa. Dulu 200, sekarang sisanya 140. Tapi saya sendiri karena pandemi tidak ada pelayanan, semuanya pakai apa? Zoom, pakai online, tidak ada kolektor, ya tidak? Ya sudah, mestinya minta sama meme itu ya. Tapi tidak bisa. Tiap orang punya kesusahan. Sudah, ini ya, lihat. Ini ambil Alkitab, pegang Alkitabnya. Dia senang. Buka. Ya buka, ada cek. 10 kali lipat uang yang setumpuk di atas meja. Hebat? Buka lagi. Buka lagi. Ada surat wasiat. Siapa yang ambil Alkitab, seluruh kekayaanku, deposito, semua aset semua, rumah, semua akan kuberikan kepada yang ambil Alkitab. Pertanyaan, kira-kira yang lain-lain dengar begitu itu kecewa apa enggak? Kecewa. Sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tidak ada gunanya. Aduh, akhirnya dia bilang, tahu gitu aku ambil Alkitab ya, terlambat. Sudah dipegang sama yang anak kecil itu. Saudara, ini sekarang kita belum terlambat. Kalau kita mencintai Tuhan, jangan separuh-separuh. Kalau doa, jangan asal doa, tapi sungguh-sungguh. Saya dengar doanya daripada tadi yang pembukaan tadi, hati saya sampai renyuh sekali. Saya bilang, oh Tuhan, betapa bahagianya nanti ya kalau kita pulang ke surga. Gak usah mikir ini itu, mau masak apa, rawon, masak, udah masak. Yang dipikir cuma Tuhan Yesus tok ya enggak? Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, waduh, bermazmur bagimu, muliakan namamu, waduh, Yesus aku menyembahmu. Kadang saya kalau nyanyi itu malu sendiri saudara. Saya bilang, Tuhan, datanglah Tuhan, kok lama-lama Tuhan, saya rindu Tuhan datang cepat gitu. Supaya di dunia ini memang fana. Di dunia ini tempatnya orang yang susah. Dunia ini bukan tempat kita, hanya pengungsian saja sementara. Kalau kuat umurnya berapa, kata Mazmur 10, kalau kuat berapa? 70. Kuat lagi berapa? 80. Lebihnya berapa? Tidak tahu. Abraham umurnya berapa? 175.
Ishak 180, Yakub 147, Yusuf 110, Daud 70, lebih tua dari saya. Lebih tua saya maksudnya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian itu Adam 930. Coba bayangkan. Nuh berapa? 950. Waktu umur 480, Nuh bangun Batra 120 tahun, jadi 600 masuk ke Batra, jadi umurnya tuh ditambah 350, jadi 950. Yang paling tua dalam Alkitab itu Metusela 969. Kalau Henok 350 diangkat sama Tuhan, tidak usah mati. Kalau kita masih bertahan, badan sehat, tidak usah mati sudah. Mati itu tidak enak, sumuk. Kita bisa diangkat di Tuhan hidup-hidup, ketemu Tuhan di awan-awan. Setuju enggak? Mau enggak? Amin. Yang mau angkat tangan coba. Tidak usah bayar loh. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. WHO itu ngomong apa? 0 sampai 17 anak-anak, 18 sampai 65 pemuda, 66, 79 setengah bayar. Jadi saya ini belum tua, setengah bayar, kemapuh gitu loh. 80 sampai 99 orang tua. Nomor berapanya? Selesai. Hah? Selesai. Oh berarti sih ini bukan pemuda. Pemuda. Pokoknya 90 ke atas itu namanya orang tua. 100 ke atas orang tua usia panjang. Papa mertua saya umurnya itu 116. Mama 100 pas. 23 April matinya 23 April. Pas 100. Mau minta panjang apa pendek? Jawab, minta panjang apa pendek? Panjang tapi sehat. Enggak, panjang apa pendek? Yo minta panjang apa pendek? Panjang sehat. Panjang sehat. Bukan sehat yo. Panjang tuh ada isinya. Nek makan tidur cak gun cak bocai lah. Panjang ada isinya, pelayanan, semangat, dan jiwa, mengabarkan Injil, kesana kemari. Sombong ibu, loh saya ngomong, tidak boleh ngomong jadi tidak khotbah. Jadi itu pelayanan. Tuhan bilang apa? Aku kasih kamu panjang umur supaya nama Tuhan dimuliakan. Bukan panjang umur supaya kamu tuh enak nengok. Ngapain? Adik mama saya, adik suami 92 baru mati. Kerjanya apa? Makan tidur nonton TV, makan tidur nonton TV. Ya seinggon. Bikin capek. Tapi saya tetap bersyukur, saudara. Kalau saya mikir, bagi saya umurnya 90, lebih 25 hari. Karena usianya itu dengan saya waktu menikah itu separuh harga. Saya 22, dia 44, dan separuh harga. Tapi beliau itu bertahan sampai punya anak, punya cucu, semua keluarganya menikah baru pulang. Hebat ya. Matinya juga tidak pakai suntik apa enggak, infus enggak, tidak pulang. Itu enak, tidak repot. Saya di Papua di puncak gunung. Ditelepon malam, apa tidur mas? Sudah tidak usah, terus dong mama. Pagi tak telepon lagi, sudah teruskan mama pelayanan. Loh papa mana? Ini mau pergi Aryo, siapa? Sing mati, papa. Saya ini mau semaput saja. Tahu-tahu ditampani pendetanya, penuh Roh Kudus, sadar. Oh sadar, iya. Mama masih mau ikut di lembah. Baik pak, hari ini juga saya mesti pulang. Pulang pak pokoknya. Wah sewa pesawat capung isinya 3, ganti Trigana ke Jayapura, ke Makassar, Surabaya. Dari jam 3 pagi nyampe sini jam 9 malam. Tapi sewa pesawat capung. Waduh saudara, tapi Tuhan ajaib. Sudah dalam peti tak tapuk mulutnya, tak melek-melek. Buka petinya sampai 1 minggu, tak melek loh. Tak melek-melek ya.
Apa tahu mulai bujuni datang melek gitu, tapi tidak melek. Waduh, saya mampir. Akhirnya anak saya bilang, mama, papa harus kubur. Ya wis kubur, tak apa-apa. Mau dikubur, pendetanya saya khotbah, sakit masuk rumah sakit. Dan siapa yang khotbah? Mama yang khotbah. Ya ampun, bojo yang mati, mama yang khotbah. Ya sudah, tak apa-apa lah. Kalau engkau mandi dulu, beri bunga kamboja. Kalau engkau mati dulu, kau tunggu di surga. Bye bye, bye bye, oh my darling, sampai jumpa pula. Ya sudah, saya teruskan. Rasanya bingung tapi senang gitu, karena dia matinya kan masuk surga, ya enggak? Kalau misalnya mati masuk neraka itu saya susah. Kalau mati masuk surga buat apa dibingungin? Sudah senang dia, lebih senang dari kita, ya enggak? Kita tiap hari masih susah nyari makan masak apa, macam-macam ya. Wah, puji Tuhan ya. Saya tutup dengan sebuah puisi tentang kehidupan. Umur yang tersisa di saat ini sungguh tak ternilai harganya, sebab hari esok belum tentu jadi bagian dari diri kita. Sebab itu, jika hari berlalu namun tiada kebaikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidaklah harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, namun kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan akan menentukan kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang akan kita tinggalkan. Selamat berjuang, saudara-saudariku. Selamat menabur kebaikan selalu dalam lingkungan keluarga, kerja, tempat tinggal, sahabat, dan handai tolan. Thank you, God bless you. Amin. Kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan supaya kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga besar di PPS di tempat ini, khususnya doa malam Mandarin, semakin banyak berkat mengalir jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Semua katakan amin. Ya, izinkan saya mewakili pengurus dan juga seluruh pekerja di Ibadah Mandarin mengucapkan terima kasih buat pelayanan dari Ibu Esther Soleman. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya, iya. Kita masih bisa melayani kami. Puji Tuhan. Dengan demikian, ibadah doa malam akan berakhir. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Apabila malam hari ini kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, kami boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan malam hari ini jatuh di tanah yang baik di setiap hati kami yang mendengar firman ini. Dan Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja, mengingatkan akan kebenaran firman-Mu dan membuat kami menjadi pelaku firman. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman sajalah kami akan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan dengan iman kami percaya seluruh jemaat Mandarin diberkati Tuhan menjadi pelaku firman. Apabila sebentar lagi kami akan melangkahkan kaki kami pulang ke rumah kami masing-masing, kirimkan malaikat-Mu menyertai perjalanan setiap kami. Tibakan di rumah kami dengan selamat. Pertemukan kami kembali besok minggu di Ibadah Mandarin, semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Biarlah kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan menerima berkat firman-Mu di Ibadah Mandarin besok hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan berdoa seperti doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kami mengangkat tangan kami untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.